Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, tak lupa mari sama-sama berdoa agar semoga kami serta para subscriber dan pemirsa yang budiman selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terbebas dari segala macam hutang piutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini akan mengangkat sebuah kisah tentang keunikan Mbah Khalil sudah terlihat sejak kecil. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Ketika Syekhona Khalil masih sangat kecil, bahkan masih belum balik, beliau pernah diajak ayahandanya Kiai Abdul Latif untuk bersilaturahmi ke Pasuruan, ke tempat pesantren sahabat ayah beliau yang bernama Sayyid Abu Dzarrin, yang belakangan masyhur dengan julukan Sayyid Tugu atau Mbah Tugu. Sayyid Abu Dzarrin kala itu adalah sosok ulama yang berasal dari Cirebon dan menetap di Karangsono, Winongan, Pasuruan. Beliau mendirikan sebuah pesantren di desa itu. Beliau sangat alim, zuhud, dan warok. Konon, di pesantren beliau, bukan para manusia saja yang menuntut ilmu di sana, namun banyak juga para jin yang ngaji di sana. Saat Syekhona Khalil kecil dan ayahandanya sampai di rumah Sayyid Abu Dzarrin di Karangsono, Pasuruan, mereka disambut dengan sangat hangat, saling ngobrol, dan sesekali ada canda. Sedangkan Khalil kecil seperti layaknya anak yang masih kecil bermain di luar. Namun, tiba-tiba Sayyid Abu Dzarrin minta izin kepada Kiai Abdul Latif, ayah Khalil kecil, untuk mengajaknya ke dalam rumah sebentar. Lalu, diajaklah dia ke sebuah tempat. Memang Sayyid Abu Dzarrin adalah seorang wali yang kasyaf, yang mengetahui tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh orang biasa. Beliau telah lama melihat bahwa Khalil kecil adalah sosok yang akan menjadi orang besar dan menjadi wali Allah. Al-Kisah, saat pertemuan berdua itu, beliau memegang dada Khalil kecil sambil berdoa yang entah apa yang beliau baca. Setelah itu, beliau berkata kepada si Khalil kecil, "Nak, kamu nanti kalau sudah besar, main kesini lagi ya, aku tunggu," kata Sayyid Abu Dzarrin. "Inggih," jawab Khalil kecil. Tapi, yang namanya anak kecil, dia anggap peristiwa tadi itu tidak ada istimewanya sama sekali. Yang dia inginkan ya cuma bermain dan bermain saja. Maklum, masih kecil. Karena sudah cukup lama berada di rumah Sayyid Abu Dzarrin, akhirnya tibalah waktunya berpamitan. Khalil kecil dan ayahnya pun pamit pulang. Namun, mereka tidak langsung pulang. Mereka meneruskan perjalanan silaturahmi ke ulama-ulama yang lainnya. Harapan sang ayah adalah agar Khalil kecil ini nantinya mendapat berkah dari para kiai-kiai yang disowaninya. Meskipun sang ayahanda, Kiai Abdul Latif, juga termasuk sosok ulama besar yang sangat disegani. Menurut beberapa sumber, silaturahmi pun berlanjut hingga sampai ke Jawa Tengah. Kurang tahu persisnya di daerah mana. Di Jawa Tengah, mereka mampir ke rumah seorang kiai yang masih ada pertalian saudara. Seperti biasanya, mereka pun saling mengobrol dan bercanda untuk melepas kangen. Di tengah-tengah berbincang serius, tibalah waktu sholat duhur. Akhirnya, mereka pun melaksanakan sholat berjamaah, termasuk si Khalil kecil. Yang menjadi imam saat itu adalah tuan rumah. Namun aneh, ketika di tengah-tengah sholat, Khalil yang masih kecil itu tiba-tiba tidak meneruskan sholatnya.
Dia cuma duduk saja dan memandangi tuan rumah yang masih sibuk menjadi imam sholat. Setelah sholat selesai, sang ayah dan tuan rumah merasa heran. Mereka pun bertanya, kenapa Khalil kecil tidak ikut sholat berjamaah hingga selesai. Dengan entengnya, Khalil pun menjawab, "Lah, saya heran dengan imamnya itu. Sholat kok sambil bawa sayuran di pundaknya." Mendengar jawaban seperti itu, kontan sang ayah marah dan merasa malu sama tuan rumah. Bagaimana tidak? Kenyataannya yang ada adalah sang imam tidak membawa apapun di pundaknya. Tapi tuan rumah melarang ayah Khalil memarahi anaknya. Malah tuan rumah itu berkata, "Sudah, anak Anda tidak salah. Memang saya yang salah. Sholat itu mestinya menghadap Allah. Lah kok malah saya ingat dagangan sayuran saya? Itu namanya sholat yang tidak khusyuk." Luar biasa, Khalil yang masih sekecil itu bisa mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Itulah karomah beliau dikala masih kecil. Sang ayah pun heran. Dia bertanya kepada anaknya yang masih lugu itu, "Khalil, siapa yang mengajari kamu hingga kamu bisa seperti itu?" Dengan polosnya ia pun menjawab, "Mbah Yai." "Mbah Yai yang mana?" "Mbah Yai yang di Pasuruan yang kemarin kita ke sana itu loh." "Oh, itu Kiai Abu Darrin namanya." "Inggih." Begitulah kisah yang dapat kami sajikan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan kesalahan datangnya dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.